kita penuhi masjid-masjid kita, penuhi seperti hadirnya kita dalam keadaan dalam acara-acara besar. Kalau seandainya 5 waktu kita semua hadir di masjid, di situ akan nampak kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru akan jaya. Semuanya jaya. Rumah tangga kita jaya, hati kita jaya, ekonomi kita jaya. Islam akan jaya. Islam akan jaya. Ya, ini enggak rame masjid kapan? Waktu acara-acara besar. Kapan acara besar? Cuma 2 dalam 1 tahun. Acara Maulid, acara Isra wal Mi'raj. Satu lagi apa? 1 minggu sekali salat Jumat. Yang kita khawatirkan, Allah Ta'ala berfirman, mathalul ladhina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilul asfara. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang-orang yang diberikan Alkitab. Orang-orang yang diberikan Alkitab. Kita sekarang ada Alkitab, Al-Quran. Di situ tercakup daripada ilmu-ilmu. Di situ dapat tercakup kalamullah Subhanahu wa taala, aturan hidup kita, halal dan haram semua ada di situ. Perumpamaan mereka orang-orang yang diberikan Alkitab, summa lam yahmiluha, kemudian mereka tidak ambil. Waktu masuk sholat sudah ada, kemudian kita tidak ambil. Masuk waktu azan kita diam. Kita tidak ambil. Ada acara majelis taklim, kita tidak ambil, di rumah aja. Ada perkumpulan orang-orang mukmin, para jemaah, kita tidak ikut. Majelis taklim, di situ dibagikan daripada ilmu-ilmu Nabi Muhammad SAW, kita tidak ikut hadir. Matalul ladina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara, kata Allah. Perumpamaan orang-orang yang diberikan Alkitab, diberikan ilmu, diberikan pengetahuan, diberikan kebaikan, thumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak ambil. Mereka tidak ambil. Apa kata Allah? Kamathalil himari yahmilu asfara. Itu bagaikan himar, bagaikan keledai yang ditaruh di atasnya kitab, di atasnya ditaruh ilmu, di atasnya ditaruh hal-hal yang baik. Tahu himar? Binatang yang paling jelek yang diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Himar, tahu himar? Keledai, tahu keledai? Itu keledai hewan yang paling bodoh. Kalau seandainya hewan-hewan yang lain bisa diajar, singa tahu singa? Itu pasti ada pawang. Ular, ada pawangnya? Ada. Kucing bisa dijinakkan. Bahkan jin aja ada yang bisa menjinakkan jin. Ada yang bisa menjinakkan jin. Ada. Tapi kalau himar, keledai, 1 kali tidak bisa, 2 kali tidak bisa, 100-an kali diajarkan tetap tidak bisa. Kenapa? Karena kebodohan. Karena memang sudah suratan, sudah takdir. Untuk apa? Kalau seandainya himar atau keledai itu bodoh, terus untuk apa Allah ciptakan? Untuk memperumpamakan orang-orang yang bodoh, disamakan dengan himar, dengan keledai. Anjing masih bisa diajarkan, masih bisa dimanfaatkan, walaupun najis. Tapi kalau himar, keledai tidak bisa dimanfaatkan. Beginilah contoh, kata Allah, orang-orang yang diberi kebaikan, diberi Alkitab, diberi kebaikan, kemudian mereka tidak ambil. Kamathalil himari yahmilu asfara. Itu bagikan himar, bagikan keledai. Bodoh artinya. Terdengar suara azan, santai kita di rumah, bahkan melanjutkan daripada urusan-urusan duniawi kita. Coba kalau seandainya pembagian gas di masjid, ramilah di masjid. Ramilah di masjid. Rami di masjid. Kenapa? 2 minggu nyari gas tidak ketemu. 2
2 minggu mencari gas tidak ketemu. Ada gas ketemu. Berapa harganya? 50 ke atas. Coba kalau soalnya pembagian gas di masjid, oh rame. Padahal gas. Sedangkan yang diberikan oleh Allah itu lebih mulia daripada dunia dan isinya. Dunia bukan gas. Yang diberikan oleh Allah, pahala bukan sebesar timbangan gas 3 kilo. Enggak. Salat subuh aja. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat fajar. Salat sunnah fajar, salat sunnah sebelum subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba kalau seandainya pembagian duit, pembagian gas di waktu subuh. Berani kita mempertaruhkan waktu tidur kita? Berani. Satu orang sholat di masjid tatah pelatar 50.000, penuh masjid ini. Bahkan kata pemangki juga ramai sholat di sini. Kita tidak sadar. Itu janji manusia 50.000, tidak ada apa-apanya, hina kita. Tahan jauh-jauh dari klien mau sholat di sini untuk apa? 50.000. Allah tidak ada harga dirinya. Tidak ada harga diri. Tidak ada harga diri. Ini Allah yang menjanjikan salatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Ya, salat fajar itu lebih baik pahalanya di sisi Allah minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba kalau soal majlis ta'lim. Majlis taklim yang hadir di majlis itu mendapatkan bonus kupon. Hadir di majlis dapat kupon 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, kupon itu dikuncang. Rami dah. Rami. Apa itu? Kupon, ya Allah. Harga diri hanya sebatas kertas. Waliyadzubillah. Misalkan majlis taklim, Pak Daya tarik, kada apa, ya kalau memang butuh kayak itu memang sugih. Ya, yang ngisi majlisnya orang sugih kada apa. Tapi jangan sampai mengorbankan, ayo kita kumpulkan duit patungan. Setiap hadir celengan keliling 1 bulan dikuncang. Ya, yang namanya keluar dapat duit celengan yang dikumpulkan selama 1 bulan tadi. Waliyadzubillah. Judi ngarannya ini. Judi, naudzubillah. Ya, majlis taklim yang pahalanya luar biasa. Majlis taklim, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Duduk di majlis taklim itu afdal, lebih afdal daripada kita salat sunnah 1000 rakaat. Lebih afdal daripada kita mengantar jenazah. Bahkan 1000 jenazah kita antar dengan satu majlis taklim yang kita hadiri, pahalanya lebih besar majlis taklim dibandingkan kita mengantar 1000 jenazah. Pernah kita mengantar 1000 jenazah. Bahkan 1 jenazah yang kita solatkan, kata Nabi SAW, pahalanya giroton, 2 kirot gunung emas untuk orang yang menyolatkan jenazah dan mengantarkan jenazah. Gunung emas pahalanya. Tidak ada yang mencarinya. Karena pahala tidak nampak. Kalau seandainya pahala setiap kita lakukan amalan diberikan langsung oleh Allah, pahala digambarkan oleh Allah, tidak ada lagi orang yang berdosa. Tidak ada lagi orang bermaksiat. Kenapa? Pada saat bermaksiat, sekecil apapun maksiat ditunjukkan oleh Allah dosa maksiat. Wah, takut kita. Takut. Orang yang menyolatkan jenazah, mengantar jenazah, lahu giroton, akan mendapatkan 2 gunung emas pahalanya. 1 jenazah, belum 1000 jenazah. Julus fi majlisil ilm, duduknya kita di majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis yang memberikan ilmu kepada kita tentang salat, bagaimana cara salat, wuduk dan lain sebagainya, itu lebih afdal dibandingkan kita ngantar 1000 jenazah. Lebih afdal dibanding kita melaksanakan salat 1000 rakaat. Itu pahala majlis ta'lim luar biasa.
Jangan sampai kita ini diberikan oleh Allah umur kita ini berjangka, semakin tahun kita merayakan umur kita, ulang tahun, apa yang kita rayakan ulang tahun? Semestinya masuk tahun ulang kita, semestinya sedih kita. Ini masuk ulang tahunku, dirayakan. Berarti yang merayakan itu ingin cepat-cepat kita mati. Ingin cepat-cepat kita mati. Kalau dirayakan dengan poya-poya, waliyadzubillah, hampir lupa dengan Allah. Makan-makan di mana, di kafe, makan ini, makan itu. Ulang tahun boleh. Kalau mau ngadakan ulang tahun, baca maulid. Kenapa? Minta keberkahan dalam umur kita. Minta keberkahan, bukan ulang tahun, makan-makan, kumpul binian lakian. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah, kumpul laki yang binian. Ada tua muda gabung juga. Senang ulang tahun. Semestinya masuk tahun ulang, masuk tahun kita yang bertambah, sedih kita. Bagaimana cara merayakannya? Minta kepada Allah. Minta kepada Allah agar umur kita diberkahi oleh Allah, dipanjangkan umur kita. Semakin tahun semakin panjang umur dalam keadaan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hidup kita tidak bakal lama. Hidup kita sebentar. Sebentar lagi kita ini masuk dalam kubur. Sebentar lagi kita masuk ke dalam kubur. Mati ini dekat. Kematian itu sangat dekat. Kematian kadang-kadang tanpa kita rasakan, ya Allah, baru kita kemarin duduk sama si fulan, tahun kemarin hadir di majelis ini, hadir di acara kita ini. Enggak tahu kita, fal mautu adir an qarib kullu lahu minhu nasib. Setiap kita ini punya bagian masing-masing. Ada batas daripada umur kita. Ada batas. Kalau sudah mati masuk dalam kubur, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Setiap kita akan dipertanggungjawabkan. Disuruh oleh malaikat untuk mengingat apa yang kita lakukan waktu di dunia. Dengan apa? Catat kalau malaikat. Catat semua amal yang kau lakukan di dunia. Dalam kubur, bawa pena ke kubur. Kada bawa pena, bawa kertas. Enggak. Kita nanya malaikat, mana penanya? Jarimu sebagai pena. Mana tintanya? Ludah kita sebagai tinta. Kertas, kain kafan kita dijadikan kertas, ditulis. Yauma yatadzakkaru insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Ditampakkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditampakkan neraka. Nulis kita amal-amal kita. Tak kala kita mendapati amal baik kita, wah senang kita. Tak kala mendapatkan amal buruk kita, pernah melakukan maksiat, oh cepat kita nulis. Ketakutan kita. Gitu dalam kubur. Wa burrizatil jahimu liman. Apa kata Allah? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Di dunia kita mengumpulkan harta, di dunia kita berkumpul-kumpul, tidak ada manfaat. Bahkan kumpul kita dalam keadaan maksiat, berkumpul kita dalam keadaan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, bercampur lakian binian, belum lagi dengan minumannya, dangdutannya. Waliyadzubillah. Alhaakumut takatsur, mengumpulkan dunia hatta zurtumul alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, kita dilupakan dengan kenikmatan dunia, dengan kemegahan-megahan yang ada di dunia, dengan harta yang dapat melupakan kita dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Hatta zurtumul maqabir, sampai engkau masuk ke dalam kubur. Kita dalam keadaan lalai semua. Sampai kita masuk dalam kubur, dalam liang kubur, baru kita sadar.
Al Imam Ali mengatakan, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia ini, kita semua ini dalam keadaan niam, tidur. Hidupnya kita ini tidur, kata Al Imam Ali. Fa idza matu intabahu. Tak kala mereka mati baru mereka sadar. Baru mereka sadar. Kalau mau tahu keyakinan atau keimanan yang paling kuat daripada manusia, tak kala mereka dalam kubur baru mereka yakin dengan Allah. Baru mereka kalla sawfa ta'lamun, nanti kata Allah. Pasti engkau akan tahu. Summa kalla sawfa ta'lamun. Pasti engkau akan tahu. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin. Nanti kita akan dengan seyakin-yakinnya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? La tarawunnal jahim. Tak kala neraka jahim sudah diperlihatkan. Itu sayangnya. Sayangnya kalau sudah neraka sudah depan mata kita, baru dengan keyakinan yang penuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia lalai kita. Wa burrizatil jahim liman yara, ditampakkan di situ oleh Allah neraka jahanam, neraka jahim. Ketakutan kita. Setelah kita tulis, apa kata Allah? Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban mansyura. Setiap manusia kelak catatan amal mereka akan mereka gantungkan sendiri di leher mereka. Catatan amal mereka digantung di leher. Bagaimana malunya di akhirat. Ini di akhirat, bukan di dunia. Kalau di dunia kita merujuk zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Umat Nabi Allah Musa malam bermaksiat, malam mereka poya-poya, malam mereka party bermaksiat kepada Allah. Pagi hari di depan rumah mereka tercatat, si fulan bermaksiat ini, si fulan bermaksiat itu. Minum khamar malam. Auzubillah min dzalik. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu. Nanti kelak kata Allah, setiap amal yang mereka catat akan digantungkan. Akan digantung di leher mereka. Di situ hari yang sangat malu. Di dunia kita bisa simpan kemaluan kita. Aib kita bisa kita simpan. Malam bermaksiat, besok kita simpan. Tidak ada yang tahu. Malam kita keluar keliling kemana, besok seakan-akan kita seorang malaikat jalan di tengah-tengah orang. Malam bermaksiat bisa bagus, tapi dia nutup aib dia, kenapa? Tapi maksiatnya kalau bisa stop. Nutup kita di dunia bisa kita, tapi kalau di akhirat itu wal iyadzubillah. Coba kalau seandainya di dunia ini tidak nyata. Dunia ini tidak nyata. Akhirat hanya cerita. Nanti kalau sudah mati, dunia baru cerita, akhirat baru nyata. Kalau seandainya aib kita sekarang, kita beraib malam, pagi kita buka, malu kita, atau ada orang yang tahu, malu kita. Bagaimana kalau di akhirat? Waliyadzubillah. Sangat malu kita. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu. Nanti kelak akan kita gantungkan kata Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan mereka digantungkan semuanya di leher-leher kita. Subhanallah. Yang kita harapkan hanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita di sini, ya insya Allah menjadikan satu bukti cinta kita kepada Allah, kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga tak kala semua catatan amal kita berada di leher kita, digantungkan di leher kita, kita dalam keadaan tenang. Kita dalam keadaan tenang. Bisa tenang. Dari sekarang keluar dari tempat ini minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi lakukan hal-hal yang dapat mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa, di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, satu waktu Nabi Allah Musa bermunajat kepada Allah. Nabi Musa bermunajat. Tahu Nabi Musa kalimullah. Nabi Musa kalimullah, orang yang bisa langsung, nabi yang bisa langsung bermukalamah kepada Allah, langsung ngomong kepada Allah. Nabi Allah Musa bermunajat kepada Allah agar supaya diturunkan hujan pada saat itu, karena mereka dalam keadaan kekeringan. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Musa, percuma engkau bermunajat.
Percuma engkau bermunajat. Kenapa kata Nabi Allah Musa? Karena di antara kaummu ada satu orang yang bermaksiat kepada Allah 40 tahun. Tidak ketahuan. Ada satu orang daripada umat Nabi Allah Musa bermaksiat selama 40 tahun. Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam dikumpulkan semua umatnya. Bahkan sampai 70.000 umat Nabi Allah Musa alaihissalam dikumpulkan semua. Disuruh oleh Nabi Allah Musa untuk bertobat. Semua mereka bertobat. Semua mereka bertobat. Barulah Nabi Allah Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diturunkan hujan. Diturunkan hujan oleh Allah. Diturunkan hujan. Nabi Allah Musa sangkal. Nabi Musa minta kepada ya Allah, siapa daripada umatku yang bermaksiat selama 40 tahun tidak ketahuan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, ini orang 40 tahun bermaksiat kepadaku bukan kepadamu. Dia bermaksiat kepadaku selama 40 tahun, masih aku berikan dia makan. Aku rezeki, aku berikan nikmat-nikmat kepadanya. Engkau baru tahu sekarang mau marah. Engkau baru tahu sekarang mau marah. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang bermaksiat daripada 70.000 umat Nabi Allah Musa tidak diijabah oleh Allah. Yang kita khawatirkan, di kampung kita ataupun di bumi Banjar kita, nampak mereka Islam tapi hati mereka jauh daripada ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rumah tangga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala satu permintaan. Bila tidak dikabulkan oleh Allah, berarti ada masalah dalam rumah tangga kita. Satu kampung minta kepada Allah tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti satu kampung tersebut ada orang-orang yang bermasalah. Maka dari situ pulang kita dari tempat ini, kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Sekarang kita minta ampun kepada Allah, keluar dari tempat ini dalam keadaan suci, dalam keadaan penuh iman kita, dan tidak kita keluar dari tempat ini melainkan semua penyakit kita dihilangkan oleh Allah, dibersihkan daripada kita daripada dosa-dosa yang bisa menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta kelak akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya azim sultan ya qadim al ihsan ya daim al ni'am ya kathir al jud ya wasi' al adha ya khafi al lutfi ya latif al sun'i ya halim la ya'jal. Shalli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa arda an sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqa. Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabir ya muyassir kull asir yassir alaina kull asir bi jahl bashir badir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hadza ma aqulu lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang sudah disampaikan oleh Al-Habib Zain bin Smith. Kami ucapkan terima kasih yang terhingga kepada beliau. Semoga apa-apa yang telah beliau sampaikan tadi dapat kita amalkan. Wa syukran ala mau'izatikumul hasanatut thayyibah. Wa insyaallah هذه الموعظة تؤثر في القلوب والأفعال وتعم الانتفاع للشاهدين والغائبين. آمين آمين يا رب العالمين.